Baik, selamat siang semua. Selamat siang. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTD SD Malbere, yang saya hormati rekan guru komunitas SD Malbere, karena kita semua yang berkumpul di sini. Puji Tuhan, pada hari kita bisa dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Dalam kegiatan diseminasi pengembangan kompetisi guru PJOK. Baik, kita masuk di paparan rencana tindak lanjut PKG PJOK. Jadi kenapa diadakan kegiatan ini? Ini merupakan tugas terakhir dari kegiatan diseminasi PKG PJOK. Dan kenapa harus disampaikan kepada Bapak Ibu semua? Ini menjadi harapan dari kementerian bahwa di setiap sekolah itu harus membentuk komunitas belajar sekolah, yaitu atau biasa disingkat KBS. Memang selama ini kita buat biasanya KBS tentang literasi numerasi, tapi pas di kegiatan PKG PJOK juga menyinggung tentang KBS dalam diseminasi PKG PJOK. Jadi fungsi dari kegiatan komunitas ini yaitu kita membahas permasalahan-permasalahan pembelajaran yang ada di kelas kita masing-masing, yaitu sebagai guru kelas dan guru mata pelajaran. Baik, kita akan lanjutkan ke materi, di paparan materi. Yang pertama tentang dari COVID judulnya RTL PKG PJOK rancangan pembelajaran berbasis proyek. Yang saya ambil ini tentang kebugaran jasmani di SD Malbere. Yang kedua, latar belakang. Yang pertama, kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap kebebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Pentingnya kebugaran jasmani bagi anak usia sekolah SD antara lain dapat meningkatkan kemampuan organ tubuh, sosial, sportivitas, dan semangat kompetensi. SD Malbere memiliki banyak aset, yang mana aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga minat dan bakat anak tersalurkan. Setelah menggali potensi sebagian murid, dapat diamati bahwa mereka mempunyai aset manusia yang mempunyai minat untuk aktivitas olahraga. Melalui pembelajaran PJOK dengan didukung mata pelajaran yang lain, diantaranya bahasa Indonesia, dan dengan memanfaatkan aset fisik sekolah yang dimiliki, sangat diperlukan program tersebut. Dalam artian dalam komunitas itu kita membutuhkan aset-aset seperti aset fisik, aset manusia. Tujuan pembelajaran yang pertama, mendorong siswa untuk aktif bergerak dan berolahraga secara rutin sehingga meningkatkan kebugaran jasmani dan mencegah berbagai penyakit. Dua, menyelaraskan kebugaran fisik dengan kemampuan kognitif siswa sehingga mereka lebih fokus, konsentrasi, dan partisipasi dalam pembelajaran. Tiga, mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh. Empat, mengajarkan nilai-nilai kerjasama, sportivitas, dan disiplin melalui kegiatan olahraga dan aktivitas kelompok. Ini menjadi tujuan pembelajarannya. Terus capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaian yang pertama, peningkatan kebugaran fisik siswa yang terstruktur melalui tes kebugaran berkala.
Dua, meningkatnya nilai akademik dan konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Tiga, terbentuknya kebiasaan hidup sehat di kalangan siswa, termasuk pola makan dan aktivitas rutin. Langkah-langkah: yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Dua, merencanakan program dengan komunitas belajar. Tiga, sosialisasi kepada peserta didik khususnya kelas 5-6. Empat, melaksanakan program. Lima, evaluasi dan refleksi. Hasilnya, guru sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Dalam artian saya sebagai guru PJOK. Terus dua, kesiapan siswa lebih siap menghadapi tantangan akademik dan non-akademik dengan mental fisik yang lebih baik. Menghadapi tantangan akademik dan non-akademik ini seperti saya kutip dari kalimat misalkan dari Bapak kepala sekolah itu biasanya dia biar bukan di akademik tapi non-akademik, misalnya dia ada life skill-nya apa, misalnya dia bermain bola, itu bisa membawa dia arah yang mental fisiknya lebih baik. Misalkan orang bermain bola di level-level kabupaten, itu sepertinya non-akademik dan tantangan akademik. Walaupun mata pelajaran lain dia tidak dominan, tapi dia dominannya di non-akademik. Terus struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama merupakan kegiatan co-kurikuler di sekolah. Co-kurikuler ini biasanya kegiatan di luar dari jam pelajaran, tapi masih di jam pelajaran sekolah, selain dari mata pelajaran sekolah. Terus melibatkan siswa kelas 5-6 ini sebagai 5-6 ini sebagai segmen. Sebenarnya dari kelas 1 sampai 6 dan terus direncanakan mulai Januari 2025. Ini maksudnya rancangan dari KBS ya. Terus melibatkan komunitas semua, kita di SD Nolbere, terus mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah. Terus mitra kerja itu komite sekolah, orang tua murid dan masyarakat sekitar. Terus pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Nah, tadi seperti dari latar belakang itu memuat tentang aset. Dari aset itu saya juga baru belajar di PKG ini aset-aset, padahal seperti aset manusia kita masuk dalam kategori kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab. Terus dan komunitas belajar sekolah, fasilitas, sarana prasarana, terus guru atau siswa dan masyarakat sekitar. Terus yang kedua finansial, yaitu kita sini dana BOSP. Program tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya aset finansial. Jadi ini menjadi prioritas. Terus fisik jelas, lapangan sekolah dan peralatan. Terus sosial, dukungan dari masyarakat sekitar sangat mempengaruhi untuk program ini. Rencana evaluasi, untuk pengukuran evaluasi menggunakan prosedur TKJISD, tingkat kebugaran jasmani Indonesia. Selain melakukan evaluasi bersama komunitas sekolah terkait program ini, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, apakah sudah mencapai tujuan atau belum. Kami juga akan meminta umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, komite, masyarakat, tentunya peserta didik sebagai tujuan utama. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi yaitu kurangnya waktu untuk berkoordinasi dengan pihak orang tua dan solusi yang akan berkoordinasi dengan kegiatan komunitas belajar sekolah untuk tambahan waktu supaya dapat berjalan dengan maksimal. Karena kita kekurangan efektivitas waktu yang kita Yang terakhir, terima kasih. Baik, itu mungkin sekedar paparan dari kegiatan kami rencana tindak lanjut yang berbasis proyek. Saya minta masukan atau saran dari Bapak Ibu semua untuk tentang rencana tindak lanjut ini. Mungkin waktu dan kesempatan saya beri. Ini dari saya. Ya, mau sini. Baik, tentang ini rencana untuk di Januari ya. Artinya begini, yang dipaparkan sudah baik, tapi yang kami harapkan bahwa itu nanti terprogram secara baik sehingga itu nanti menjadi, kita mesti tentukan catat itu menjadi rutinitas kita tentang kebugaran jasmani itu yang macam kemarin ini sudah berjalan tapi akhirnya
sedang hilang. Artinya itu menjadi rutinitas kita. Misalnya kita ambil di hari Jumat, pada pagi hari begitu. Jadi di hari Jumat itu sehingga semua komunitas sekolah, warga sekolah hari Jumat itu menggunakan pakaian kostum olahraga semua gitu ya. Kalau nanti supaya bisa maksimal, itu menjadi rutinitas kita untuk pagi hari kebugaran jasmani. Misalnya kita atur di hari Jumat begitu. Tidak macam musiman begitu, tidak. Setiap hari Jumat kita begitu. Terima kasih. Baik, ini salah satu. Memang dalam komunitas-komunitas misalkan dalam SKPD atau sekolah-sekolah lain, memang kita pengaruh selama ini musiman, orangnya buat berapa kali langsung berhenti. Memang kita lihat contoh-contoh di Jawa itu di SKPD itu memang hari Jumat itu memang biasa olahraga itu dengan senam pagi. Biarpun di SKPD kita punya di dinas pendidikan biasanya buat begitu. Hanya misalkan kalau kita terima ini mungkin di Januari ya, termasuk kita kembali ke aspek politik, yaitu saya juga tahu aspek politik itu yaitu sebagai penanggung jawab, yaitu dia mengambil untuk kebijakan. Kami kiranya belajar politik, kiranya dewan ini yang bukan calon atau pada aspek politik dalam sekolah itu yaitu sebagai kepala sekolah dia mengambil kebijakan atas. Makanya ini tergantung kesepakatan kita dan mengambil kebijakan seperti kepala sekolah untuk melanjutkan kegiatan misalnya kebugaran jasmani atau kegiatan rutinitas di setiap hari Jumat dengan berpakaian misalkan olahraga. Maksud begini, selama ini kita hanya berpikir tentang bagaimana tentang proses pembelajaran di kelas begitu. Yang mungkin kalau untuk ke depan supaya yang tentang kebugaran jasmani itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa menunjang supaya anak itu bertumbuh sehat, termasuk kita guru juga. Ini yang asal ulang mungkin kita kurang gerak. Kita terlalu berpikir hal-hal yang namanya kognitif ini di kelas harus. Psikonya tidak, emosionalnya tidak. Nah, untuk ke depan itu kita jangan terlalu serius di dalam kelas yang di luar, yang kegiatan-kegiatan itu kebugaran jasmani. Itu yang harus kita lakukan. Terima kasih atas masukan. Mungkin dari teman-teman guru atau masukan. Baik, terima kasih. Setelah mendengar pemaparan, temanya itu destinasi kegiatan PKBM PJOK. Terus fungsi kegiatan ini membahas masalahnya, semua masalah. Kemudian pembelajaran PJOK ini itu dia lintas mata pelajaran. Artinya misalnya bahasa Indonesia tadi itu menyusun program, ada doa di sana, ada kegiatan, ada itu juga sebenarnya satu kegiatan kita belajar banyak hal. Kemudian seperti yang biasa saya sampaikan, kemampuan akademi dan non akademi. Kalau misalnya mereka tidak bisa di kemampuan akademi, dari proses di PJOK ini bagaimana peningkatan non akademik untuk anak-anak. Karena sekarang ini orang hidup lebih baik yang punya skill dan punya keahlian, bukan karena dia pintar saja. Kalau dia pintar tanpa skill, umpama juga kan susah. Tapi kalau dia punya skill yang non akademik, walaupun secara akademik dia turun, tapi kalau itu dia oke, itu pendidikan yang kita hasilkan sudah kita akan menjadi sejahtera. Jadi ini dijaga dan seperti dari proses ini saya berharap ke depan itu minimal kegiatan kita seperti yang saya sampaikan. Ada target-target lebih-lebih mereka tidak bisa. Dan kalau mereka itu matematika itu susah, tapi kegiatan main bola yang bagus,
sebenarnya itu keberhasilan. Jadi tidak lagi kita melihat hanya akademik saja. Kemudian ini pembiasaan pola hidup sehat itu selain guru kelas, harian lebih fokus kali ini. Karena dari diskusi-diskusi lepas kita harus sadar bahwa sudah menggejala anak-anak kita yang SMA sudah dulu tidak pernah kenal namanya leukemia, leukemia. Dan ini beradar kita, tapi memang ini persoalan sudah besar, tidak hanya melibatkan kita tapi dengan masyarakat seluruhnya, tapi minimal kita bisa mengurangi pola makan yang makan dari kios yang jadi dan makan itu yang mungkin menjadi perhatian dari guru PJOK khusus, tapi dan semua guru secara umum. Tidak perlu menghidupkan makanan lokal, karena pada akhirnya berubah itu bukan. Terus aset finansial, memang semua kegiatan ujung-ujung dari finansial. Untuk memperlancar kegiatan senam sudah berjalan semua pertanyaan, saya juga perasaan dan tak boleh bawa dari pertanyaan dalam hati saya, apakah sekolah ini tidak bisa membeli barang seperti yang email? Sekolah pun, bahkan saya bermimpi itu tidak pakai barang, pakai mobil saja. Nah, tapi persoalannya kita ini mempunyai uang diatur oleh orang. Ini yang jadi masalah. Kita di sini kita membutuhkan itu. Seperti bapak ibu semua sudah tulis, saya butuh ini. Hanya tanggal 40. Jalan harus 70.000. Hanya ada 2 angka. 70 atau 170. Padahal kami sebenarnya tidak berpikir sampai situ. Artinya, mungkin tidak ada ke orang, tapi tidak ada ruang untuk itu. Sehingga terhadap kegiatan ini, tapi kita tidak putus asa. Tiap mereka punya aset politik, ya benar. Kita umum politik kan seni kemungkinan. Dia seni bagaimana mengatur itu supaya misalnya kegiatan itu bisa berjalan, atau dari tidak ada alat musik bisa ada. Artinya itu maksudnya tidak bisa kita menjawab karena itu tidak ada, kita tidak berusaha. Maka kalau saya itu kebutuhan akan barang-barang di sekolah itu bisa prioritaskan. Dan satu hal misalnya, ya sekurang-kurangnya barangnya bagus. Barang semua zaman yang terus itu saya beli dulu 2005-2007 tes. Di zaman itu tes yang dianggap oke. Tapi tidak lagi, coba di tes yang mau itu dia kelihatan ada yang lain lagi. Jadi kita berusaha. Kemudian kegiatan senam sudah diaktifkan kembali. Saat misalnya ini harian yang menggerakkan. Jadi kur-kur dalam itu mesti telah ada guna. Jadi harian orang muda coba dengan pendidikan ini, kegiatan ini coba menggerakkan. Terus kalau misalnya kita membutuhkan alat-alat, kita atur bagaimana cara kita diskusikan bersama. Kemudian ini aset politik sudah, kegiatan benar-benar menciptakan kesegaran kebugaran itu selain kita berolahraga, kembali saya punya lagi itu apa makan. Apakah bisa mereka ini kita kembalikan? Contoh kayak kamu gubah produk goreng. Kalau misalnya kayak tidak terlalu ini dibuat yang goreng, dibuat ini sudah tahu. Mungkin masa kami ini dulu pernah makan seperti itu. Karena kalau ibu bisa buat lagi seperti itu, misalnya makan berlalu dengan beliau, serasa itu paling enak. Paling enak ketimbang kalau makan yang jaga-jaga yang lain. Jadi ini menjadi tugas varian khusus untuk di PJOK, tapi menjadi tugas kita semua. Bagaimana menyadarkan anak-anak minimal, memang era cadangan kita tidak bisa menghilang, tidak mungkin. Tapi bagaimana itu mereka jadan-jadan yang dibuat dihasilkan oleh makan lokal kita sendiri, kita yang buat sendiri.
kue-kue yang dibuat sendiri, mengurangi yang sudah bungkus di kios yang berbulan-bulan bako apa? Snack yang di plastik, kemudian yang ale-ale ini, mana kue yang buat sendiri masih produk kita sendiri itu takarannya masih kita yang ini, tapi yang kena kue ini kalau kita sehari buat misalnya berapa dia rusak, itu tandanya berarti pusat kimia dan tinggi ya. Kalau yang ada saat kimia berminggu-minggu atau berapa itu rusak. Kita lihat begitu. Jadi ini mesti diberikan kesadaran, memang masalah yang terhadapi adalah orang tua yang orang muda zaman dia timbangnya sebagai wali kelas dia lebih pekat atau 5.000 mereka cari apa. Jadi ini juga menjadi masalah kita semua. Kayak ada beli kue yang dibuat sendiri karena dibungkus itu lebih manis, lebih enak, ale-ale. Saya memang belum pernah minum yang namanya ale-ale, 5.000 enak. Bisa kena kok barang itu disimpan di kios berbulan-bulan, apalagi proses pabrik sampai sini, kayak rusak itu yang menjadi pertanyaan. Jadi terasa masukan dari saya juga masih terbuka untuk Bapak Ibu yang lain mungkin boleh memberikan masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih guru yang sudah memberi masukan. Yang saya tangkap dari masukan dari Bapak guru dari tentang hasil fisik itu peralatan sekolah, walaupun misalkan kita membuat hubungan jasmani perasaan tentang speaker, baru pakai dengan misalkan kita mau modifikasi yang lain, misalkan speaker kecil. Kira intinya anak itu bisa melakukan gerak dan kita dalam komunitas itu melakukan aktivitas. Mungkin itu saja, mungkin dari Pak Martin saya. Terima kasih, sudah siap semua. Ya, dari pemaparan materi yang disampaikan kalian ini, saya bisa ini adalah penyusunan program kegiatan atau program dari guru baik rumah pelajaran, sebenarnya juga ini berlaku juga untuk guru kelas sebenarnya. Ada program yang berdampak positif pada peserta didik. Artinya ini penerjemahan dari kurikulum 13 ini yang menyatakan kurikulum Merdeka ini berpusat pada peserta didik. Jadi ini adalah penyusunan program yang berdampak positif pada peserta didik dengan berbasis aset yang ada di sekolah di SD Ingon Gereja di sini. Tentunya dari Pak Rian sudah katakan bahwa aset-aset yang ada dari beberapa jenis aset yang dimiliki oleh sekolah, yang aset yang sudah ada ditentukan oleh Pak Rian dan menentukan program-program dari dijalankan. Nah, jadi dari Bapak sekolah juga dan sebenarnya sudah sepakat dengan program yang akan dilaksanakan oleh Pak Rian. Hanya dalam pelaksanaan programnya kita sekarang lebih fokus pada aset yang ada di sekolah ini. Jadi misalnya tadi sebenarnya ada sarana dan prasarana aset. Contoh tadi yang kita angkat tentang speaker. Ya, dan kalau aset kita lihat dari berbasis aset yang ada, walaupun itu tens, sebenarnya masalahnya cuma sedikit sama kabel saja. Kalau ada itu kabel, jadi suara juga tidak jauh beda. Kalau hanya untuk senam pagi ya, suaranya saya pikir tidak jauh beda dengan baris-baris yang ada sekarang. Sudah cukup itu, nah, itu sudah bisa dilaksanakan. Itu sangat bisa sekali, sudah melebihi aset yang dibutuhkan, sudah sangat mendukung untuk pelaksanaan ini. Nah, untuk itu sebenarnya dalam kurikulum Merdeka kita semua guru sebenarnya ini sebenarnya sebelum yang seperti yang sudah saya lakukan
sosialisasi di sini tentang aset sekolah, aset yang ada di sekolah dulu waktu ada ibu mengajar praktik itu sebenarnya tujuannya ke penyusunan program yang berdampak positif pada siswa. Jadi program-program ini juga sebenarnya dari guru-guru kelas harus juga punya program seperti ini. Terima kasih kalian sudah memaparkan materi tentang program yang berdampak positif pada siswa dan mungkin ini lebih membuka lagi teman-teman termasuk pribadi juga. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi dari Mami Elis. Dari saya itu aset interaktif tentang sosial dukungan dari masyarakat sekitar sangat berpengaruh untuk program ini. Artinya masyarakat sekitar kan termasuk orang tua. Ini usulan dari saya, kalau boleh dari program ini kita kembalikan seperti dulu, wajibkan anak-anak makan pada hari Rabu, dan ini karena kita sudah hanya sampai hari Jumat, Senin dan Kamis. Maksud kita wajibkan mereka untuk bawa makanan lokal. Makanan lokal yang dihasilkan sendiri. Itu kan juga berdampak pada orang tua, sehingga orang tua di rumah bisa berusaha bagaimana dengan tanaman toga. Kecil-kecilan seperti bayam, sayur, apa semua, mereka bisa di pekarangan itu. Mereka bisa gunakan, manfaatkan itu tanah untuk kegiatan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Sayur-sayuran yang dihasilkan sendiri. Terus dengan siswa yang tidak biasa makan sayur di rumah, ketika mereka bawa itu bekal ke sekolah, karena kenal dengan guru, mereka pasti akan makan. Dan itu kan juga mendukung kesehatan fisik anak. Dan juga kita mengajak orang tua di rumah untuk selalu berusaha bagaimana caranya bisa dapat sayur. Karena mereka ingat tanam, mereka kasih uang. Sementara di rumah kita tahu orang tua kerja apa. Kalau kita kan buru-buru untuk kegiatan kita di sekolah, tapi orang tua di rumah yang sehari-harinya itu hanya di rumah, anak bisa hanya diberi uang. Itu sebenarnya termasuk akal. Apa yang harus kita, yang orang tua punya tanggung jawab di rumah? Kita wajibkan kembali di Senin dan Kamis, anak-anak bawa makan dan kita makan bersama dengan mereka. Kita perhatikan. Dan mereka bawa itu, kalau selain nasi, bisa ubi, jagung, apa itu mereka bawa. Yang kita lihat pisang itu tidak ada, kalau dulu masih ada. Mau singkong bisa mereka bawa. Itu saja. Baik, terima kasih. Usulan dari Mama Elis itu menyambung dengan Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana mengaitkan fisik sosial dengan kebiasaan hidup sehat termasuk makanan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan masukan dan saran. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini masih banyak kekurangan, karena saya juga dalam mengikuti kegiatan PKG ini masih proses belajar, masih banyak lebih belajar lagi, di mana tekadnya Ki Hajar Dewantara itu yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid atau kepada peserta didik. Sekian dan terima kasih.